اللهم رب هذه الدعوة التامة ومحمود الذي وعده. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para ahli Jum'ah akramakumullah wa razaqakumullahu wa zawwadakumullahu bitaqwa. Insyaallah para ahli Jumat semoga senantiasa mendapatkan tempat dari Allah yang mulia dan juga wazawadakum dan senantiasa memberi tambahan kepada anda semuanya, kita semuanya at-taqwa. Pada Jumat awal ini, awal Rajab yang di sana masyhur dengan Isra Mi'raj para jamaah diingatkan oleh para mubaligh, oleh para kiai, para ustadz itu telah perihal kewajiban sholat 5 waktu. Suatu hal yang perlu diingatkan atau perlu dimantapkan adalah untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sebagai orang beriman, percaya kepada Allah, percaya keamanannya kepada Allah, amanat kita kepada Allah itu untuk keselamatan kita jangan sampai rusak. Urusan kita dengan Allah itu loh tugas ketakwaan. Kemudian perihal masalah kewajiban sholat itu adalah hal yang memang luar biasa besar. Pertama kesadaran tentang syahadat, bahwa kita beramal karena la ilaha illallah, bersyahadat itu juga beramal karena dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sholat itu. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata lillah mengandung perkataan li amri, karena ada perintah. Nah ini mungkin yang dilupakan oleh umat kita itu, perintahnya di mana sholat 5 waktu itu? Apa langsung ada bunyinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu? Perintah yang di Al-Quranul Karim yang pertama yang pokok di surat ke-17 juga. Di surat ke-17 itu surat Isra, isyarat nanti sholat 5 waktu 17 rakaat. Di surat ke-17 ayat 78. Ini termasuk satu-satunya ayat yang lengkap menyebut sistem waktu atau manajemen sholat 5 waktu. Surat ke-17 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ini dirikanlah sholat pada waktu timing tergelincirnya matahari. Timing tergelincir ke barat itu. Jadi zuhur dan asar disebut duluk. Kemudian ghasaqil laili, yakni masuk malam, maghrib, isya. Nanti ba'da isya disebut malam, lailun. Kemudian wa Qur'an al-fajri,
Kemudian Quran di waktu fajar, ini nama istimewa untuk sholat subuh, diistimewakan luar biasa oleh Allah, namanya Quran. Nanti sedikit mungkin bisa kami sampaikan mengapa begitu. Karena masyhuda bahwa sholat subuh itu adalah sangat dipersaksikan betul oleh Allah bersama malaikatnya ini. Ini hal-hal yang menurunkan. Jadi kesadaran syahadat itu artinya sadar dengan iman dan ilmu. Kemudian nanti sadar dengan sadar dan ilmu hadis tuntunan Nabi Muhammad SAW. Rinciannya banyak yang namanya tuntunan sholat. Banyak rata-rata buku yang beredar di Indonesia itu nggak ada Quran hadisnya biasanya. Doa-doanya ya langsung doa. Kalau ditanyakan nggak tahu karangan siapa itu doa. Maka ada rawinya nanti rawi hadis Bukhari apa Muslim apa Hasan Tirmidzi apa Sahih dan sebagainya. Ini untuk meningkatkan kesadaran berilmu bahwa kita mengikuti Allah dan Rasul memang ada tuntunannya. Doa-doa itu yang ada mana yang dari Allah dan Rasulnya ada enggak gitu. Ini yang harus dilatih betul generasi muda dan juga generasi tua mumpung masih. Banyak setelah dipelajari, disurvei di berbagai tempat, umat Islam sholat karena hafal sejak kecil, nggak tahu menahu tuntunannya dari mana. Ya di buku fikih gitu toh. Lah ini yang menjadi hal perlu kita renungkan. Ini di bulan Isra Mi'raj ini mudah-mudahan menjadi istilah paket waktu ya, misalnya tadi ya. Dulu, nah itu maghrib zuhur dan asar, maka sholat zuhur pada lengser. Itu istilah Arab, misalnya usbu artinya tujuan, 7 harian, usbu'un. Kata usbu isinya 7, nanti syahrun isinya 1 bulan putaran komariah. Sanatun isinya setahun. Jadi kalau dulu kisamsi berarti isinya 2, tergelincirnya matahari zuhur dan asar. Kemudian ghasaqil laili itu sore hari sampai isya. Maka itu ada doa kita misalnya ghasiqin idza waqub. Nah, saat masuk sore hari maghrib sampai isya namanya ghasaqil laili. Nanti pada sholat isya waktu itu sudah disebut sholat malam. Maka bisa disebut sholat sunat pada sholat isya disebut sudah masuk sunat malam, sunat lail. Nah para jamaah ini masalah subuh tadi disebutkan soal Quran ini. Jadi suatu kedahsyatan besar yang namanya sholat subuh itu harganya memang besar, termasuk kode. Ini banyak kode-kode matematika. Ini ilmu mungkin termasuk baru kurang populer ya. Jadi serba unik ini ayat. Pertama terletak di surat ke-17 kewajiban sholat. Pas surat 17 itu surat Isra Mi'raj. Nanti surat ayat ke-78. 78 itu kalau ditambahkan dengan angka 17 jumlahnya 95. Ini kepastian sholat setelah matematik. 95 itu akumulasinya itu 14 akumulasinya 5. Ayat itu sendiri akimi sholat ya tadi yang nyebut untuk sholat 57 juga jumlahnya matematis 59 hurufnya sampai Allah di situ menuliskan ayat al-lail tidak pakai lamnya 2 hanya 1 jumlahnya huruf 59 5 tambah 9 itu 14 nanti akumulasinya 5. Jadi ayat ini secara matematik ayat makna dan matematis adalah kepastian kewajiban sholat 17 rakaat dan 5 waktunya. Ini hal-hal yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Itu dikenalkan oleh dunia Islam tentang zaman Nabi Muhammad SAW. Kepastian ayat Quran dan mukjizat juga dengan matematika. Sehingga untuk memberi dorongan kepada umat Islam supaya belajar
matematika itu kepastian kedua selain ayat Al-Quran. Itu hukum-hukum kepastian cara bahasa kita sekarang, matematis. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan istilah Quran al-Fajri. Quran juga dalam hadis qudsi disebut as-sholat, alias sholat. Nanti jumlahnya sama matematikanya 17 itu. 17 rakaat. Quran alias sholat dibuktikan secara matematik bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.236. Ini ijma'nya. 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6 17 ketemunya itu. Maka Quran alias sholat. Masyhudah sangat disadari betul mestinya oleh umat Islam dan oleh kesaksian Allah dan malaikat. Maka dalam dialog perjuangan besar, selama umat Islam masih malas sholat subuh berjamaah, tidak akan menang, nggak akan jaya, akan diabaikan oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi di mana-mana sudah mulai dikampanyekan cara sekarang itu, ayo semangat sholat subuh seperti Jumatan, sholat subuhnya. Semangatnya itu baru ada gejala tanda-tanda umat Islam kepengin maju, kepengin menang. Selama itu tidak akan kepengin bohong. Ini renungkan para jamaah bersama teman. Selama umat Islam tidak disaksikan sungguh-sungguh sholat subuhnya bersama-sama Allah, malaikat dan jamaah semuanya, tidak akan menang. Umat Islam akan tertindas terus, kemungkinan akan tambah berantakan ini. Ini hal yang harus direnungkan bersama-sama. Ini harus dikampanyekan terus-menerus oleh teman-teman. Ayo, semangat sholat subuh. Semangat sholat subuh berjamaah sama dengan kayak Jumatan semangatnya. Baru ada gejala tanda-tanda kepengin maju. Kepengin benar, kepengin maju. Kalau belum begitu, ini Quran al-Fajri kana masyhudah. Maka kata fajar juga menjadi isyarat fajar menyingsing. Bang wetan wis sumirat merekah akan menyala nur cahaya umat Islam. Kata fajar itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hamba perhatian kita bersama sedikit kami sampaikan para jamaah. Maka tanda-tanda Islam dan kafir hanya sholat yang paling pokok. Ya. Jadi antara farqul Islam wal muslim as-sholat. Aman taraka sholat faqad kafaru. Jadi mohonlah kita bersama-sama bagaimana menyemangati umat Islam. Aqimis sholat, menegakkan sholat. Ini diingatkan di bulan Isra Iqra' ini. Kalau kesempatan para jamaah kami selintas kami sampaikan, mudah-mudahan menambah tazkirah ingatan untuk kita bersama. Barakallah. Astaghfirullah li wa lakum innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala